Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwatal Islam yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan karunia dan nikmat yang tidak putus-putusnya Allah limpahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah seperti biasa kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita malam ini insyaallah dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari dan bahas, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan, untuk menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita. Semoga salawat dan salam tersebut terus-menerus tercurahkan untuk beliau, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita tetap setia mengikuti jejak mereka semua dengan cara yang baik sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah yang saya muliakan, saya sempurnakan sedikit tentang biografi Imam Nawawi, tidak banyak, sedikit saja ya yang tersisa. Kemudian kita langsung masuk hadis pertama insyaallah dari kitab Arba'in Nawawi. Terkait tentang guru-guru beliau, Imam Nawawi rahimahullah, yang namanya ulama, enggak mungkin dia pinter berilmu tanpa punya guru, tanpa dia tatalmud dalam artian berguru, ya, jadi murid dari ulama yang lain yang alim. Enggak mungkin Imam Nawawi rahimahullah muncul menjadi sosok seorang alim besar, panutan umat, melainkan beliau memiliki syuyukh, memiliki guru-guru gitu ya. Enggak ada orang pinter begitu saja tanpa pernah berguru. Dusta, bohong kalau ada orang dibilang punya ilmu laduni. Selain para nabi dan rasul, tidak ada istilah ilmu laduni itu propagandanya orang-orang sufiyin biasanya. Orang-orang tasawuf. Ya, yang membuat propaganda, oh wali ini dia punya ilmu laduni, dusta, bohong, pastikan. Ya, enggak ada. Innal insan lam yulad aliman, kata sebagian sahabat. Sungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan apa? Alim, berilmu. Ya, dan bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Hanya saja ilmu itu dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Enggak belajar ya enggak mungkin berilmu, jangan cintai sunnah ta'ala. Kecuali para anbiya, para rasul, mereka wa atainahum min ladunna ilma. Mereka khususan para nabi, ilmu ladunni itu. Tanpa mereka harus kemana-mana belajar, ya langsung Allah pilih menjadi penerima wahyu. Langsung diajarkan Allah melalui Jibril alaihi salam. Itu namanya ilmu laduni, versi ahlus sunnah wal jamaah sejati ya, bukan ahlus sunnah-sunnahan. Ya, oh wali ini dia punya ilmu laduni, dusta, bohong, langsung bilang bohong, pendusta itu, pengibul. Jangan mau dibodoh-bodohin, mencintai sunnah ta'ala. Jelas ini ya, sepakat kita ilmu laduni itu khususiyah para siapa? Para nabi. Ya. Itu. Selain para nabi, mau pinter, belajar, punya guru. Imam Nawawi bisa alim kayak gini, ya punya guru. Dalam bidang fikih dan usul fikih, beliau punya guru
ya Imam Ishaq bin Ahmad bin Uthman Al-Maghribi, ya ada juga Abdurrahman ibn Nuh bin Muhammad Al-Maqdisi, ya ada juga ya Sallar bin Al-Hasan Al-Irbili, ya ada juga guru beliau Umar bin Bandar atau Bindar bin Umar, ya At-Taflisi, ada juga Abdurrahman bin Ibrahim bin Dhiya, ya Al-Fazari, itu guru-guru beliau di bidang faqih dan usul faqih, gitu kan. Adapun guru-guru beliau di bidang hadis, ya ada Abdurrahman bin Salim bin Yahya Al-Anbari, ada Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Ansari, ada Khalid bin Yusuf An-Nabulsi, ada Ibrahim bin Isa ya Al-Muradi, ada Ismail bin Abi Ishaq At-Tanuhi, ada Abdurrahman bin Abi Umar Al-Maqdisi, itu guru-guru beliau di bidang hadis. Jadi gurunya dalam satu bidang ilmu enggak satu, tapi banyak guru. Ya. Dan inilah mazhab atau metode sebagian salaf dalam belajar. Jadi tidak mencukupkan satu guru, ya. Yang penting gurunya itu akidahnya benar, ya, cara beragamanya benar, tidak menyimpang, tidak nyesatin. Ya boleh kita ambil ilmu darinya. Yang penting pemahamannya lurus, pemahaman para sahabat, salafus salih, boleh kita ambil ilmu darinya. Walaupun yang dibahas oleh semua guru tersebut adalah satu cabang ilmu tertentu, enggak masalah. Biar semakin kaya perbendaharaan ilmiah kita tentang satu cabang. Hadiskah, fikihkah, akidahkah, gitu kan. Apa-apa antum belajar usul salasah misalnya dari guru yang banyak. Yang penting jangan belajar sama guru-guru yang menyimpang pemikirannya, ya ngaji sama orang Syiah, ya jadi Syiah dia nanti ngafir-ngafirin sahabat nanti, nyercar sahabat nanti, ya, harus hati-hati jangan mencintai sunnah Taala, ya. Jadi seperti Abdullah bin Abbas bahkan radhiyallahu taala anhu dulu kalau belajar atau bertanya tentang satu permasalahan itu bisa muter ke 30 sahabat beliau. Abdullah bin Abbas satu masalah, satu permasalahan. Itu beliau sampai muter ke 30 sahabat untuk nanya tentang satu permasalahan. Gimana enggak kaya perbendaharaan beliau tentang satu permasalahan padahal. Dan itu menunjukkan hirs, kerakusan dan ketamakan Abdullah bin Abbas terhadap yang namanya ilmu. Yang mencintai, semangat beliau. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian murid-murid beliau, ya, adapun syekhnya di bidang ilmu nahwu dan ya bahasa itu ada Syekh Ahmad ibn Salim Al-Misri rahimahullahu taala, ada juga Al-Izz Al-Maliki, itu guru-guru bahasa beliau, guru-guru nahwu sorobnya lah ibaratnya, ilmu alatnya gitu kan. Kemudian ya yang namanya orang alim, berilmu, ulama, dia mesti mentransfer ilmu jemaah. Dia mesti menunaikan zakat ilmunya. Karena bukan hanya harta yang harus dizakati, ilmu yang kita simpan juga, yang Allah karuniakan itu perlu ditunaikan zakatnya. Ya, berarti menunaikan zakat ilmu dengan kita mengajar, mendakwahkan, ya, mengajarkan, mendakwahkan. Ya, dalam hal ini pasti beliau memiliki murid-murid berarti itu, ya, memiliki murid-murid. Imam Nawawi memiliki murid-murid. Mencintai sunnah Ta'ala yang keluar dari pondok beliau ibaratnya, ya, dari markas beliau. Ya rahimahullah ta'ala. Di antara murid-murid besar beliau Sulaiman bin Hilal Al-Ja'fari, ada Ahmad ibn Farah ya Al-Ishbili, ada Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah, ada Alauddin Ali ibn Ibrahim ya yang dikenal dengan Ibn Al-Attar, ya. Ini murid-murid beliau, ada Syamsuddin ibn Naqib, ada Syamsuddin ibn Ja'wan dan banyak lagi yang lain, murid-murid beliau, ya. Ini yang terkenal yang kita sebutkan tadi. Rahimahullahu ta'ala. Dari segi akhlak dan karakter beliau terkenal dengan imamun fi zuhud, pimpinan dalam hal kezuhudan di zamannya, ya. Di fase beliau, di zaman beliau adalah apa ya, barometer dalam hal kezuhudan. Masya Allah, rahimahullah. Dan juga qudwah dalam masalah wara', kehati-hatian, enggak serampangan. Ya. Sebagian dai sekarang serampangan, nggak pakai mikir dulu lah, ngomong aja gitu kan. Ya, mau nyakitin hati orang kayak, mau nggak nyakitin kayak, atau mau menyimpang kayak apa, kadang nggak peduli, main ngomong aja. Ya, nggak hati-hati. Wara' itu kehati-hatian jemaah. Ya,
Kalau mau ngomong sesuatu dipikir dulu, nih bener enggak nih? Sahih enggak nih? Ya. Nyakitin enggak nih? Dan seterusnya. Dia wara, hati-hati. Kalau ditanya tentang sesuatu, dia enggak serampangan, main jawab aja padahal kurang ilmu gitu kan. Dia pikir dulu. Dia punya ilmunya enggak? Kalau enggak punya ilmunya, dia nahan diri. Ya. Dia nahan diri. Dan itu enggak akan menurunkan derajat dia. Ya. Masa itu aja enggak bisa jawab. Memang kalau enggak tahu, ya enggak tahu sudah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Man qala la adri faqad afta. Siapa yang bilang saya enggak tahu ketika ditanya untuk sesuatu yang memang dia enggak ada ilmunya, dia bilang la adri, sungguh sebenarnya dia sudah berfatwa. Daripada dia, oh begini dan begini, enggak punya dasar ilmunya, nyesatin orang. Mencintai sunnatal, hati-hati. Jadi beliau terkenal dengan wara', kehati-hatian, enggak serampangan yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, enggak serampangan. Dan beliau terkenal dengan sangat semangat dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga dalam menasihati pemimpin dengan cara yang baik pastinya, ya, menasihati pemimpin bukan dengan cara-cara seperti hari ini yang kita lihat, ya, kadang di mimbar Jumat kerjaannya khotibnya bukannya ngasih tahu umat supaya takut sama Allah, takut tentang neraka, ingat akhirat, ingat mati, beramal soleh, ibadah, malah isi khutbah kadang mencerca pemimpin, menghina pemimpin, dan seterusnya. Bukan kayak gitu menasihati pemimpin. Ya, ada caranya dalam Islam. Ya, dan abrak-abrak hadis Nabi SAW tentang metodologi yang baik, yang sesuai dengan syariat dalam menasihati pemimpin. Tidak seperti yang kita lihat hari ini, ya, yang membawa kehancuran, acak adul, ya, bakar ini, bakar itu, hancurin ini, hancurin itu. Itu semua bukan cara Islam yang mencintai sunnatal. Banyak orang-orang barat yang sebagian negeri-negeri barat yang dulunya mencetuskan demo-demo ini, mereka udah bosan dengan cara itu, malah sudah banyak yang meninggalkan. Lah kita masih awetin gitu kan. Ada cara yang diajarkan dalam Islam. Cuman cara Islam sudah mulai ditinggal, pakai cara-cara orang barat kadang-kadang. Nasihati pemimpin. Ada caranya mencintai sunnatal. Dan kita nggak akan tahu cara-cara menasihati pemimpin ala Islam kalau kita nggak baca hadis-hadis Nabi SAW dan tidak membaca tentang sirah bagaimana atau perjalanan, biografi, perjalanan ulama-ulama salaf dahulu menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim. Ada caranya dan elok cara Islam itu, jemaah. Elok, indah sekali. Dan sudah saya bahas panjang lebar, ya, di Cilangkap itu, ya, bab khusus tentang masalah ini. Di Riyadhus Shalihin ketika mensyarah Riyadhus Shalihin, mencintai sunnatal. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, ya, tulisan-tulisan beliau namanya ulama, ya, memiliki tulisan gitu kan, ya, memiliki muallafat, memiliki musannafat, memiliki karya-karya tulis, ya. Itu. Jadi kayak mubazir aja ilmunya seorang alim, kalau dia ilmunya seabrek-abrek tidak dituangkan dalam bentuk apa? Tulisan, ya. Maka beliau menulis banyak kitab yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, rahimahullahu taala. Ya, di antara kitab-kitab yang beliau tulis rahimahullahu taala di bidang ilmu hadis, dan ilmu hadis misalnya ada syarah Sahih Muslim, itu yang mensyarah Imam Nawawi rahimahullah, syarah Sahih Muslim. Kalau Bukhari, siapa yang mensyarah yang paling terkenal? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dengan Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim, muridnya Imam Nawawi, Imam Muslim itu punya, ya, kitab hadis Sahih Muslim, itu disyarah, ya, dengan syarah yang paling terkenal adalah syarahnya Imam An-Nawawi rahimahullah dengan syarah Sahih Muslim, ya, syarah Sahih Muslim. Ada juga kitab beliau yang terkenal Al-Adhkar. Ya, kali aja ada yang punya kitab Al-Adhkar, ya. Kemudian yang sedang kita bahas, ya, kesempatan ini yaitu kitab apa? Kitab hadis, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini buah karya beliau, ya. Buah karya, ya, beliau, tulisan, ya, tangan beliau yang berjasa, gitu, ya. Subhanallah. Menukilkan hadis-hadis Nabi SAW, membawakan hadis-hadis inti dalam Islam, dalam apa? Kitab Arba'in Nawawi ini. Kemudian ada juga al-isyarat ila bayanil asma' wal al-mubahamat. Ada juga at-taqrib, ada juga irsyadut tullabil haqa'iq ila ma'rifati sunani khairil khala'iq.
Ada syarah Sahih Bukhari. Beliau punya juga syarah Sahih Bukhari. Bukan hanya Ibnu Hajar. Beliau bahkan punya syarah Sahih Bukhari. Walaupun yang paling viral itu adalah syarah Sahih Muslim. Kemudian ada syarah Sunan Abi Daud. Beliau ada menjelaskan juga. Ya, Sunan Abi Daud itu beliau syarah, beliau jelaskan. Rahimahullah, Imam Nawawi. Nah, yang tidak kalah viral dan terkenalnya selain Arba'in Nawawi adalah apa? Riyadhus Shalihin. Penuntut ilmu kayak kita lah misalnya, nggak punya Riyadhus Shalihin di rumah, jangan ngaku ahli ngaji dah. Ya. Kalau Riyadhus Shalihin belum jogrok di rumah kita, nggak usah ngaku penuntut ilmu, masih abal-abal kita ini. Nggak beneran kita niat ilmu kalau nggak punya Riyadhus Shalihin di rumah itu. Harus punya Riyadhus Shalihin. Memang secara hukum syari'i nggak wajib gitu kan. Cuman aneh aja kalau orang suka ngaji, nuntut ilmu, nggak punya Riyadhus Shalihin. Maka pemandangan yang paling aneh saya lihat dulu ketika saya lulus SMA adalah apa? Teman-teman pondok saya itu begitu dia lulus SMA, dilelang ke adik-adik kelasnya itu Riyadhus Shalihinnya. Kitab-kitabnya itu ajib jemaah, kayak nggak butuh lagi gitu. Allah musta'an, aneh gitu. Demi rupiah beberapa dijual kitab Riyadhus Shalihin, dilelang sama adik kelasnya sebelum tamat. Kayak nggak pede bawa kitab pulang gitu. Kok iso gitu? Saya mikir di saat kita semangat ingin mengoleksi banyak kitab para ulama, ya, alhamdulillah sampai sekarang lumayan besar lah, ya, rujukan atau maraji referensi kitab-kitab yang saya miliki. Alhamdulillah, karena rajin dari kita mondok udah mulai koleksi. Karena kebiasaan ulama salaf itu tina'ul kutub. Itu apa? Mengoleksi buku-buku. Kalau nggak habis dia baca sendiri, nanti anak cucu keturunannya, ya, itu terus menerus jadi warisan. Jangan cintai Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia baca dan seterusnya oleh anak cucu keturunan kita juga dapat pahala nggak? Masya Allah. Ya. Walaupun memang mahal-mahal kitab sekarang untuk kitab-kitab Arab itu mahal, cuma apalagi cetakan Saudi, udah bangkot-bangkot saya itu kalau kita cetakan Saudi. Kebanyakan mayoritas kitab-kitab saya di rumah itu kitab-kitab cetakan Mesir. Ya, pustaka Ibnu Jauzi paling banyak di rumah itu. Ya. Ya, isinya sama, cuman lembarannya aja, kertasnya aja yang kualitasnya beda dibandingkan Saudi, lux, maksudnya cakep kertasnya. Tapi mahalnya minta ampun. Nggak percaya pergi sana ke perpustakaan Al-Wadi di Pondok Kopi, kalau nggak muntah-muntah harganya. Masya Allah, mahal-mahal mencintai sunata. Makanya ya namanya kitab itu kan nggak gratis beli, jadi sayang sama kitab itu. Orang malah dijual kitabnya. Nggak haram sih jual kitab, cuman apa nggak butuh ilmu kok sampai dijual? Udah hafiz ente apa yang ada di kitab itu terus jual. Ajib, itu pemandangan yang aneh saya lihat mencintai. Ada orang jual kitabnya gitu kan. Allah musta'an. Kemudian dalam bidang fikih, ya, kitab beliau yang terkenal Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Ya, kemudian juga dalam bidang fikih, ya, saya punya juga itu berjilid-jilid di rumah Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Itu. Kemudian jamaah yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, beliau terakhir ya, sebelum kita masuk ke hadis pertama, beliau wafat menurut pendapat yang lebih kuat wallahu alam enggak lewat 36 tahun umur beliau. Muda sekali jamaah, 36 tahun. Ya, anak aja baru 42 sekarang. Berarti di bawah saya beliau udah meninggal. Ya. 36 tahun menurut pendapat yang lebih kuat. Tapi 36 tahun udah Masya Allah mempersembahkan sesuatu yang udah banyak sekali untuk umat ini mencintai dari ilmu, subhanallah. Ya, Imam Nawawi rahimahullah taala. Setelah beliau berdomisili di Damaskus, di kantong ilmu dahulu, pindah dari Nawa ke Damaskus. Karena bapaknya punya perhatian yang besar lah bagaimana anaknya ini supaya hidup di lingkungan ilmu. Kalau sekarang ya, kalau kita mau anak kita punya ilmu tentang agama yang baik ya, harus dicariin lingkungannya. Mau nggak mau lingkungan pondok. Ya, cintai Subhanahu wa ta'ala. Kalau walaupun lokal ibaratnya di sini, ya, nanti kalau mau kuliah keluar ya lebih bagus lagi kalau bisa. Jamiah Islamiyah kayak, ya. Terus ke mana, ke Yaman kek, Mauritania kek, ke Yordania kek, markas-markas yang lurus lah akidahnya dan manhajnya.
Karena banyak sekarang orang kuliah ke Timur Tengah tapi pulang-pulangnya liberal otaknya, otak-otak filsafat. Na'udzubillah, menyimpang. Ya, itu banyak, antum nggak usah tutup-tutup. Banyak yang mencintai sunnah ta'ala. Pulang-pulang lebih kacau dari itu lulusan lokal. Pemikirannya kadang-kadang. Banyak itu. Nggak usah kita tutup-tutup yang mencintai. Supaya umat hati-hati. Jadi setelah beliau ya berdomisili di Damaskus, ya sekitar 28 tahun ya. Ya 28 tahun beliau ya mengeruk ilmu di Damaskus, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian maksud taala, maka beliau setelah itu safar ke Baitul Maqdis. Menurut satu versi ya, beliau safar ke Palestina, ke Baitul Maqdis ya. Kemudian beliau pulang ke kampung beliau, ke Nawa ya, ke daerah Nawa, dan beliau sakit di rumah bapaknya ya. Akhirnya beliau meninggal ya di Nawa. Lahir di Nawa, ujung-ujungnya juga meninggal di Nawa, di kampung beliau sendiri, di rumah bapaknya. Beliau meninggal rahimahullah dalam ya, umur yang sangat masih relatif muda, 36 tahun, mencintai Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ya jemaah yang saya muliakan, wafatnya beliau itu perkiraan tahun 676 Hijriah, kemudian beliau dikuburkan di Nawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau di Firdausil A'la. Allahumma amin. Baik. Kita langsung masuk ke hadis pertama insyaallah, itu sekilas tentang Imam Nawawi, penulis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang akan kita bahas insyaallah taala. Baik. Hadis pertama kita langsung. Hadis pertama atau bab pertama, pembahasan pertama, innamal a'malu binniyat. Hanya saja semua amalan itu bergantung dengan apa? Niat. Ya. Ini dibahas pertama kali, diletakkan di sini jemaah. Ya, biar beliau juga selalu ya kalau mau melanjutkan nulis kitab atau nulis hadis beliau, hadis-hadis yang beliau akan bawakan di kitab beliau itu, biar ketika mau melanjutkan lagi, ketika dibuka lewatin innamal a'malu binniyat, supaya beliau selalu memperbarui apa? Niat beliau, biar ikhlas, biar nulis buku itu enggak riak gitu niatnya. Ya, supaya terkenal doang dan yang lainnya, tapi betul-betul lillah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis yang dibawakan tentang masalah ini adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ya, khalifah yang kedua dari khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhu. Sahabat yang terkenal, khalifah yang terkenal. Sebelum jadi khalifah, ya orangnya tegas, agak keras ya, sebelum jadi khalifah. Tapi setelah jadi khalifah, lembut banget, sangat-sangat lembut. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orangnya masya Allah meloan, cepat nangis. Setelah beliau jadi khalifah, sebelum khalifah, wah ngeri jemaah. Ya, setelah jadi khalifah malah meloan, punya kekuasaan malah meloan. Sampai di sini hitam di sini. Sampai bawah nih hitam di sini. Saking banyak menangis. Ya, banyak beliau menangis, takut Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau takut kalau ada di zaman kepemerintahan beliau, kekhilafahan beliau, beliau takut kalau ada di Irak sana, ya, beliau kan jadi khalifah pemimpin di Madinah. Ya. Maka apa? Beliau takut kalau ada di negeri Irak sana, ada apa? Ada onta yang kesasar, nggak tahu jalan pulang, gara-gara jalannya nggak diperbaiki, nggak dibagusin. Ya, maka dia takut kalau nanti oleh Allah Azza wa Jalla akan dihisap, ditanya, kenapa kamu nggak perbaiki jalan di Irak sana sampai ada onta nggak tahu jalan pulang, kamu tanggung jawab. Sampai segitu takutnya Umar bin Khattab. Hari ini jalan mau kayak danau, nah jalan-jalan lah kita ke Bekasi kemana misalnya. Banyak itu danau-danau itu, ya, jeglang-jeglong, apalagi daerah-daerah yang dilewati tronton atau wah itu kayak apa ada tuh, ya. Dulu saya suka kajian kemana tuh, rutin ke arah Bantar Gebang sana, Cilengsi ke sono, oh Allah musta'an, itu memang jalurnya kan.
ya, mencintai. Atau tempat-tempat yang lain lah gitu. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban itu. Siapa yang jadi pemimpin di tempat itu, dia akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Mencintai. Kemana duitnya? Padahal anggarannya sudah ada kan, digelontorkan. Cuman kadang ya itulah. Udah masyhur di negeri kita ini sunat-sunatan itu udah masyhur cuma mencintai sunat ta'ala. Ya, lahan-lahan basah dan itu udah masyhur. Ya, kalau dulu ada yang pernah hidup di lingkungan lahan-lahan basah kayak gitu, banyak-banyak istighfar kepada Allah sekarang jemaah. Ya, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takutnya kita memakan uang rakyat dengan tanpa hak, dengan batil, ya. Itu jemaah mencintai Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, wa fi riwayah dalam riwayat lain yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita bacakan artinya baru kita jelaskan. Bahwa saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini simak langsung. Umar langsung dengar dengan telinga. Dan subhanallah, hikmah Allah menciptakan dua telinga bagi kita dan menjadikan bagi kita satu mulut, biar kita lebih banyak dengar daripada banyak bicara. Mulut berapa cuma? Oh, repot kalau mulut depan belakang ya jemaah ya. Waduh. Ini yang satu mulut aja sebagian bawel banget gitu kan. Ada nggak manfaat pun diomongin. Padahal Nabi bilang, "Falyakul khairan au liasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ngomong yang baik, kalau nggak diam. Ya. Dan Nabi sebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza," ay kuffa 'anka hadza. Sambil beliau memegang lidah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang sama Mu'ad, "Mu'ad, kau jaga ini lidah. Kau jaga ini ludah. Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadun bima natakallamu bihi." Ya Rasulullah, emang kita bisa disiksa hanya dengan sebab ucapan, ngomong doang, bisa disiksa? Nabi jawab bahwasanya, wa hal yakubbun nas ala wujuhihim fin nari illa hasaidu alsinatihim? Bukankah yang paling banyak menjerembabkan orang, telungkupkan orang ke dalam jahanam, mendarat pakai mukanya dulu. Jadi ketika jatuh ke dalam jahanam, ya, yang melayangnya itu sejauh 70 tahun perjalanan dalamnya jahanam itu, baru nyampe di dasarnya. Itu ketika landing, mendarat, jatuh di dasar jahanam itu, ala wujuhihim. Pakai apa landingnya? Ya. Kalau landingnya pakai bahu, ya, tetap aja sengsara. Cuma apa? Ya, beda sakitnya bila dibandingkan apa? Dengan muka. Saya mau ngejar shuttlecock dekat ya net aja, saya rebahkan badan saya itu pakai ini cedera. Sampai sekarang belum bisa main. Ya. Gimana kalau jatuh 70 tahun perjalanan, jarak apa? Kedalamannya itu, baru mendarat, landingnya pakai muka. Kayak gimana tuh? Itu gara-gara apa kata Nabi? Gara-gara lidah. Gara-gara lidah. Makanya orang yang kalau ngaji, kita Abdullah bin Mubarak menukil ucapan Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Karena ya ahaduhum yatlubul ilma. Dulu orang salaf belajar ilmu itu, fala yalbath. Enggak lama dari dia menuntut ilmu, hatta yura. Sampai kelihatan efek dia nuntut ilmu itu, efek dia suka ngaji itu kelihatan efeknya fi takhasyu'ihi wa hadyihi, ya, kemudian apa? Wa lisanihi wa yadihi. Hasan Basri, pembesar tabi'in, ngomong, dulu orang salaf kalau belajar, kalau ngaji nuntut ilmu, enggak pakai lama, langsung kelihatan efeknya. Cara pembawaannya khusyuk, tenang, enggak beringas, enggak ngamuk-ngamukan, khusyuk, tawadhu, ya, teduh pembawaannya. Itu orang kalau ngaji beneran mencintai. Ini ada orang udah bertahun-tahun ngaju, jenggotnya Masya Allah, tapi Masya Allah girilan muamalah sama orang, kasarnya kayak kadang-kadang preman kadang-kadang ngomongnya. Itu enggak ngefek ilmunya cuma. Ya, kita enggak melihat berapa tahun Anda ngaji, kita lihat apa efek ente ngaji itu dalam akhlak dan adab ente.
Jadi yang pertama kata beliau kelihatan pembawaannya khusyuk, tenang, tawadhu, ya teduh pembawaan. Yang kedua apa? Hadih, akhlaknya, adabnya kelihatan. Belum lama ngaji udah kelihatan berubah total akhlaknya itu, masya Allah. Senyum, sumeh sama orang, nggak berengutan, nggak kasar, nggak berhati keras, kasar, enggak. Kemudian apa? Walisaneh, kelihatan bekas ngajinya itu di lisannya. Ngomong tuh dipikir bener apa enggak, nyakitin apa enggak, dan seterusnya. Dijaga, dia betul-betul, ya. Sampai Abu Bakar mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid, ditarik lidahnya, Abu Bakar tarik lidahnya sampai keluar. Hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini yang bikin banyak binasa. Orang banyak binasa gara-gara lidah ini, kata Abu Bakar radhiyallahu taala. Kemudian juga yadi, tangannya. Enggak gampang-gampang ngamplang orang, enggak bisa singgung di gampar. Enggak kayak gitu. Sampai setiap pagi istrinya udah kayak shuttlecock gitu, gampar tiap pagi, ditempeleng anaknya digampar. Itu apa? Itu haram memukul wajahnya mencintai. Haram dalam Islam. Idza darafta fajtani bil wajha, kata Rasulullah SAW. Bila kau mukul, hindari wajah. Enggak boleh mukul wajah. Tapi ada sebagian bapak, sebagian suami, muka istrinya itu udah kayak enggak karuan dah. Marah dikit, tonjok muka, gampar muka. Itu kalau nggak tobat dosanya udah kayak apa itu? Bapaknya, orang tuanya jangan pernah gampar muka anaknya. Ini anak orang dinikahin jadi apa? Disemes setiap hari. Waliyadzubillah. Itu suami yang nggak baik. Laisu bi khiyarihim, kata Rasulullah. Itu bukan suami yang baik. Khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik sama istrinya, kata Rasul. Saya sosok suami yang paling baik kepada istri. Contoh beliau, uswah kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul didengar oleh Umar bin Khattab bersabda, hanya saja amal-amal itu tergantung kepada niat, dan hanya saja orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya. Barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dalam artian dia dapat pahala hijrah dari Allah. Karena memang niat hijrahnya karena Allah gitu kan. Tapi barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, ingin dia dapati, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Ya dapat perempuan aja, tapi nggak dapat pahala hijrah. Karena hijrahnya bukan karena murni, karena Allah, karena agama, tapi karena akhwat atau karena dunia yang mencintai karena Allah. Ada orang menuntut ilmu jauh-jauh ke Timur Tengah, niatnya nikahin gadis Arab misalnya, atau supaya nanti pulang-pulang jadi menteri ini, jadi pegawai ini dari udah nggak bener niatnya, bukan lillah lagi. Dia akan dapat apa yang dia niatkan tersebut, tapi di sisi Allah dia nggak dapat pahala, jemaah. Kan eman-eman, sayang banget. Bertahun-tahun jogrok di negeri orang menuntut ilmu, nggak dapat pahala apa-apa. Karena niatnya dari awal udah nggak bener. Biar saya viral nanti, biar saya dicium tangan saya bolak-balik, disambut pakai petasan saya kalau datang. Biar orang nyawer saya gitu kan. Ya, dan Allah musta'an. Ya, mencintai. Ya, niat-niat yang nggak bener gitu, mencintai sunata. Maka dia akan dapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Tapi di sisi Allah, nol. Nggak dapat apa-apa. Kesian. Kita lihat penjelasan hadisnya. Imam Nawawi sendiri punya syarah dari hadis-hadis yang beliau bawakan. Hadis ini jemaah cintai Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa barometer daripada sahnya amalan, sahihnya amalan, sahnya amal atau diterimanya amal itu barometernya ada pada apa? Niat. Ini ditunjukkan oleh hadis ini. Kalau niatnya lurus, benar, baik, insya Allah apa? Ya, amal itu apa? Baik, sah, diterima, makbul insya Allah di sisi Allah, makjur, diberikan pahala insya Allah. Tatkala niatnya apa? Ikhlas, niatnya lurus. Sama kayak kita di sini. Saya datang ceramah, antum datang ngaji, dengarkan. Kalau kita ikhlas niat karena Allah, ya, cari pahala dari sisi Allah, ingin mengikis kebodohan dari diri kita dan kelak nanti orang lain insya Allah, keluarga kita terutama, kita transfer nih apa yang kita dapat. Saya pernah ngaji, saya dapat begini-begini, transfer ke anak istri kita. Anak berusaha, anak sendiri ngomong kayak gini, anak nggak berani, hanya ngomong nggak praktek sendiri jemaah. Anak kalau baca kitab atau apa, dapat faedah yang menarik, atau saya dengar masyayikh ceramah misalnya, dan seterusnya. Ya.
dari YouTube kita dengar masyayikh-masyayikh ya yang mumpuni keilmuannya, ulama-ulama besar dunia yang diakui keilmuannya oleh dunia. Dia dapat faidah, menarik dan seterusnya. Itu saya nggak tahan rasanya kecuali harus share ke istri saya. Karena saya merasa bahwa ilmu yang saya dapat itu yang pertama kali dapat manfaatnya adalah orang yang paling dekat dari hidup saya gitu kan. Selain orang tua kita dan ya keluarga kita gitu. Baru nanti orang lain gitu. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak sahabat dahulu datang dari Yaman, datang dari mana, nyantren di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sampai 20-an hari itu, nyantren. Sahabat tua-tua umur-umur kita ibaratnya. Ya. Itu mereka kalau bahasa sekarang tuh daurah mungkin ya. Sekarang kan paling banter daurah berapa? 3 hari, ya bahkan cuma sehari kadang-kadang banyak daurah itu kalau sekarang. Dulu mereka nyantren beneran, ninggalin anak istri tuh, bapak-bapak umur kita. Ya, dari muda sampai tua, nyantren di Nabi SAW. Falamma ra'ana an qad ishtahayna ahlina, ya, ay ahlana ahlina, qala lana irji'u ila ahlikum, wa'allimuhum, wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Pulang kalian ke keluarga kalian. Beliau sangat paham psikologi orang ya, psikologi laki-laki dan perempuan beliau paham. Maka saya nggak salah kalau mengatakan Nabi kita itu psikolog terhebat di dunia. Sangat tahu psikologi ya laki-laki, perempuan, anak-anak. Udah beliau tahu cara bagaimana menghadapi masing-masing orang. Menunjukkan beliau paham betul. Ya, paham. Ya, ada orang menyeraikan istrinya lagi haid, suruh balik. Beliau tahu banget tuh perempuan kalau lagi haid itu tantang cerai, oh makin berani dia, lagi ancur-ancuran hormonnya. Paham betul beliau sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Itu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat paham ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala tentang psikologi ibaratnya mencintai. Tadi saya mau menyebutkan sesuatu saya lupa ya tentang tadi saya mau ngomong sesuatu tapi saya lupa. Ada yang ingat enggak saya mau ngomong apa tadi? Ala kulli hal. Ala kulli hal dia mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis ini sekali lagi madar, dia adalah mi'yar, dia adalah barometer ya diterima, dikabul ya atau tidaknya sebuah amalan. Kalau niat benar, baik, lurus, insyaallah dia akan apa? Lurus. Oh, tadi saya lagi sampaikan ketika sahabat-sahabat nyantren sama Nabi SAW, maka Nabi melihat, oh ini muka-muka kangen nih sama keluarganya. Udah nyantren berapa hari, 20-an hari, oh ini udah muka-muka kangen. Maka beliau pulang ke keluarga kalian. Udah pulang, silakan. Ya. Kemudian apa? Didik keluarga kalian. Dalam artian apa yang kalian dapat selama nyantren sama saya? Kok ajarin sama keluargamu, kata beliau SAW. Jadi bapak misalnya ngaji di majelis kita ini, itu di majelis yang lain, dapat ilmu apa, ada seluruh istri nggak dibawa misalnya, ada yang bagus, yang kayaknya istri nggak tahu, transfer pak, jangan pelit untuk transfer ilmu, share ilmu tersebut terhadap orang yang ya terdekat kita terutama. Allah berfirman, wa andir ashiratakal aqrabin, yang terdekat dulu, itu perintah Allah buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Ya wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya praktek salat. Berarti kalau kita pulang ya ngaji ya mau transfer ilmu ke keluarga kita yang sesuai dengan sunnah. Karena Nabi bilang salat kalian sebagaimana kalian lihat saya salat. Berarti kok ngajarin keluarga kalian salat nanti ngikutin yang kalian lihat dari saya, prakteknya gimana? Jangan yang ngacak adul gerakan sholatnya, bacaan sholatnya, ditambah-tambah macam-macam lah gitu. Ikutin sebagaimana aku sholat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mau jadi imam misalnya pulang, ada nggak tuh Nabi? Diri di depan. Ya. Sawatin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Suwi tenan, jamaahnya udah. Ya. Imamnya kok nggak takbir gitu. Kebanyakan bacaan. Suka berinovasi gitu. Padahal cari hadisnya sampai bangkot. Nabi SAW sebelum takbir jadi ngimamin gitu, takbiratul ihram, baca surat An-Nas dulu gitu. Cari sampai bangkot, sampai ubanan, sampai mati dah. Nah, cari hadisnya. Kalau ada, tak amalin pertama kali nih. Tapi kalau nggak ada hadisnya, ngapain Anda sibukkan diri dengan sesuatu yang Rasul Anda tidak kerjakan? Apakah Anda merasa lebih di atas petunjuk dibandingkan Nabi SAW? Ya. Nabi bersabda, wa khairal hadyi hadyu
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Muhammad, tunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada beliau. Wah, itu bagus Ustaz, bagus suratnya, tapi ente letakkan sebelum salat nggak bagus. Ya. Kalau kita buka kerannya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, orang semua berinovasi bebas nanti. Agama ini banyak campurannya nanti yang tidak asli, nggak ori. Kalau kayak gitu. Terima yang terima, tolak yang tolak. Tapi harus saya sampaikan. Ingat nggak kisah orang yang pengen mulai mikotnya itu, ya? Kalau orang Madinah, mikotnya mana Bu? Pak Dzul Hulaifah atau orang nyebutnya Abyar Ali atau Bir Ali. Kalau bisa ya nggak usah sebut Bir Ali lah, itu istilahnya orang Syiah. Kita sebut Dzul Hulaifah sebagaimana penyebutan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisih Syiah lah. Orang Syiah Abyar Ali, Bir Ali. Kita nyebut Dzul Hulaifah saja sebagaimana disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tampil beda dong Ahlus Sunnah gitu kan. Tadi azan bukan? Belum kan? Baik. Maka apa? Oh saya mah nggak mau dari ini, dari Dzul Hulaifah anunya, mikotnya. Saya mau lebih jauh lagi. Pikir dia pahalanya akan lebih gede. Mau mikot dari mana? Dari sisi makom Nabi di Masjid Nabawi. Wah, secara akal, it's okay. Secara akal ya. Gede pahalanya dong, lebih jauh gitu kan. Ya. Imam Malik ketika ditanya seperti itu, jangan kau lakukan, jangan. Lah kan cuman nambah, cuman berapa farsakh ibaratnya kan? Enggak banyak kan nambahnya, coba nambah. Jangan kau lakukan. Aku takut kau kena fitnah, kata Imam Malik rahimahullah. Fitnah apaan? Nyambah cuma sedikit. Ada yang di Dzul Hulaifah, sayangnya mau dari makom Nabi gitu. Keren kan, cakep kan, nambah deh. Ya. Maka Imam Malik katakan seperti itu. Jangan. Ya. Maksudnya apa? Yang dicontohkan mulai miqat itu orang Madinah mulai miqat dari mana? Dzul Hulaifah. Yang dicontohkan Nabi, diperintahkan Nabi. Jangan pula ente inovasi sendiri. Ya, cintai Subhanahu wa ta'ala. Kita sering sampaikan contoh muadzin misalnya, muadzin. Ya. Itu sebagian muadzin udah disampaikan kadang hadisnya dhaif, lemah, tambahan innaka la tukhliful mi'ad atau orang yang jawab adzan lah. Ya, kita secara umum jawab adzan misalnya. Nabi ngajari sampai wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atta. Sampai situ hadisnya sahih. Tapi banyak yang berinovasi, kreatif, nambah-nambah. Padahal dasarnya hadis yang lemah. Ini masalah ibadah loh jemaah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sudahlah, cukupkan diri dengan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambah-tambah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lebih di atas petunjuk dibandingkan Rasulullah. Jelas ini jemaah? Silakan adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ala kulli hal jemaah, ini nasihat dari hati, ya, dari hamba yang fakir ini. Jadi dalam beramal ibadah, melakukan ritual amal ibadah, berusahalah kita mencukupkan diri dengan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak kita lihat juga di tengah-tengah masyarakat kita, mohon maaf kalau agak sensitif, di mana sebagian kaum muslimin kalau kunut witir ya doa kunut witir, yang sebagian kaum muslimin menyeret doa itu ke subuh. Padahal itu doa diajarin Nabi ke cucunya untuk kunut witir. Allahumma hadini fiman hadait, afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Kalau rame, kalau kita berjamaah, wa qina syarra ma qadait. Ini banyak yang berinisiatif sendiri mendekor doa ini dengan cara apa? Menambahkan waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu tambahan dia sendiri. Padahal yang datang dari Nabi cuman waqina syarra ma qadait. Dan ini viral paling di masyarakat kita rata-rata begitu. Waqina bi rahmatika syarra. Padahal lafalnya seperti itu enggak ada. Rasulullah SAW ajarkan kepada cucu beliau. Yang ada waqina syarra ma qadait, ya. Tapi ya itulah, sebagian manusia kadang enggak merasa puas dengan yang datang dari nabinya alaihi salatu wassalam. Habis zikir, habis salat kita disuruh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai itu aja 3 kali. Tapi banyak yang nambah, panjang lebar kali lebar. Ya.
Allahumma astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, li wali walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa li jami'il muslimin. Suwi, tenang, panjang mencintai. Kalau dicari hadisnya nggak bakal ketemu. Itu inovasi-inovasi, itu buatan-buatan. Terus yang dari Nabi dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Puas. Tapi enggak puas itu sebagian umat Muhammad ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Terus tambah-tambah. Kok enggak kenyang, enggak merasa puas dengan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kesian aja mencintai Subhanahu wa taala ya. Inilah butuhnya kita belajar ngaji yang betul-betul berasal Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal jemaah menunjukkan bahwa hadis ini ya menganjurkan untuk kita, memerintahkan untuk kita supaya ikhlas dalam ya beramal. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima amalan kecuali ya hanya murni mencari wajahnya saja, ikhlas karena Allah. Kalau udah ada embel-embel lain, niat-niat yang lain dan seterusnya itu Allah enggak ridha jemaah. Allah enggak ridha. Allah enggak butuh kepada amalan yang ada selain Allah di dalamnya. Ya. Kita mau sholat ntar lagi nih, ada selain Allah dalam hati kita, ada makhluk dalam hati kita. Sudah, Allah enggak suka. Bahkan kalau sampai akhir sholat terus ya ada niat selain Allah, ada selain Allah dalam hati kita, waduh ada mertua nih di belakang, bagus-bagusin, cakep-cakepin misalnya. Karena ada makhluk dalam ibadahnya tersebut. Allah enggak ridha jemaah. Allah enggak butuh sama amalan yang seperti itu. Berarti Allah digandengkan dengan makhluk toh? Disekutukan berarti. Ya. Itu namanya syirkul asghar. Riya itu syirik kecil itu, penyekutuan. Walaupun syirik kecil riya itu hanya menghancurkan amalan yang dibarengi dengan riya itu. Berbeda dengan syirkul akbar. Kalau syirik besar, ya, maka itu menghancurkan semua amal yang dia lakukan. Ya, habis semuanya. Ya. Kalau syirik besar, mencintai Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain, ya, minta kok ada kubur wali misalnya, dia minta ke kubur wali itu, ke orang yang di dalam kuburan itu dia minta, dia lupa sama Allah. Wahai wali fulan, tolong belikan saya anak, kasih saya jabatan apa, udah habis semua amalan dia seumur-umur dia beribadah itu. Karena ini syirkul akbar. Ya. Dan dia lakukan itu dalam keadaan tahu itu syirik besar. Kalau dia nggak tahu bodoh, nggak boleh kita langsung bilang musyrik, nggak bisa. Karena dia jahil, nggak ngerti, nggak paham ilmunya, nggak tahu kalau itu salah, syirik. Kecuali dia udah ngerti itu nggak boleh, tapi dia tetap langgar, baru bisa diponis. Paham maksudnya? Itu pun yang memponis ulama, bukan semua orang. Jelas itu jemaah? Jadi dakwah kita di aman jemaah, pokoknya nggak sembarangan. Jadi kalau ada nuduh-nuduh suka ngafirin orang, bidain orang, ente fitnah, yang benar ente ngomong. Ya. Mana kita syirikin orang? Mana kita kafir-kafirin orang? Mana kita bidah-bidahin orang? Buktinya mana? Menjelaskan perbuatan itu adalah syirik, menjelaskan sebuah perbuatan itu adalah kekufuran, menjelaskan perbuatan itu adalah kebidahan, apa itu ponis orang namanya? Paham Mbak sudah? Itu ponis? Kagak Mas. Kita menjelaskan hukum perbuatan. Pelakunya mah itu babnya lain. Enggak serampangan menjas-jas orang, memponis-ponis orang. Itu bukan kerjaan kita jemaah. Kerjaan kita menjelaskan. Ya. Jadi kalau ada yang suka kafir-kafir itu fitnah itu. Fitnah. Allah akan tuntut di akhirat nanti orang-orang itu. Pernah saya kafir-kafirin orang jemaah? Atau kita bidah-bidahin orang, bidah ahli bidah ente bidah. Safety kita aja, kita tahu ilmunya aja, hati-hati sekali gitu, nggak serampangan. Cintai Subhanahu wa taala. Kalau menjelasin perbuatannya, hukum perbuatannya, itu tugas semua, ya nggak apa-apa, ya tugas semua. Nabi kita ketika bilang, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru dalam agama itu hukumnya bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan di neraka. Itu ngomong perbuatannya Nabi atau ngomong orangnya, pelakunya? Sedang ngomong apanya itu Nabi? Perbuatan. Jelas ini jemaah? Bedakan antara perbuatan dengan pelaku. Dia memiliki hukum yang berbeda. Kalau pelakunya bisa jadi dia belum sampai ilmu jemaah. Ya.
Belum sampai ilmunya. Nggak bisa seperampangan kita main kafir-kafirin orang, musyrik-musyrikin orang, bidah-bidahkan orang. Bisa jadi dia belum tahu ilmunya, belum sampai hujjah. Ya. Lihat keadilan dakwah ini jemaah cintai. Ya. Kehati-hatian kita, ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Giliran ada orang masuk masjid orang, habis sholat dipel, itu nggak disesaatin kadang sama mereka. Kita yang malah mentahzir mereka, mau ini mereka malah dituduh macam-macam kadang-kadang cintai. Kadang kebalik-kebalik dunia ini jemaah, ya, namanya juga zaman ya. Walaupun zamannya nggak salah, orang yang hidup di zaman itu yang salah. Naibu zamanana wal aibu fina, kata Imam Syafi'i. Kadang kita mencela masa, tapi masa padahal aibnya bukan di masa, aibnya di kita yang hidup di masa itu, paham? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Allah nggak butuh sama amalan yang nggak ikhlas karena dia, karena Allah. Yang nggak mencari wajah Allah, yang bukan karena Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, jemaah yang saya cintai, hadis qudsi diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya apa? Ana aghna syuraka 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku paling enggak butuh sama amalan, ya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, aku paling tidak butuh sama yang namanya sekutu. Dibikin tanding-tandingan, digandeng-gandengin saya sama makhluk, sak butuh saya. Kalau bukan karena Allah dan karena Pak Dokter, anak saya mati, Allah enggak butuh untuk disanding-sandingin kayak gitu. Yang benar itu kalau bukan karena Allah, kemudian atas bantuan, sebab bantuan Pak Dokter. Itu orang udah ngaji tuh ngomongnya tuh. Orang ngaji ngomongnya kayak gitu tuh. Kalau bukan karena apa? Kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla dan sebab ya meleknya Pak Satpam, mungkin habis semua harta saya. Itu orang ngaji tuh ngomong. Tapi kalau bukan karena Allah dan Pak Satpam, wah habis harga. Itu belum ngaji tuh kayaknya. Atau ngaji tapi ngantuk mungkin. Dia menggandengkan Allah dengan makhluk. Makanya jemaah kalau orang yang ngaji juga betul-betul paham sampai menyandengkan ya, menggandengkan ya, mensejajarkan kaligrafi Allah dengan Muhammad saja enggak berani dia. Kalau orang ngaji, kalau orang paham. Karena beda level dong, Allah dan Rasul udah sejajarin dan banyak dilanggar oleh kaum muslimin hari ini. Nyadar enggak sih? Ya. Allah disestrakan kayak gitu sama Nabi kita. Allah khalik, Nabi Muhammad makhluk, bukan khalik juga beliau. Ya. Kalaupun dipasang, ya Allahnya di atas, Muhammadnya di bawah dong. Ya. Wah, nyapa apa nggak boleh, dah kajian mulai, jangan diundang. Alhamdulillah nggak usah diundang, mencintai. Tapi harus dijelaskan, nggak ada speak up ya, kasihan umat. Dianggapnya bener aja tuh, ya nggak nyadar mencintai sama. Banyak yang harus kita luruskan mencintai sama taat. Dan saya meluruskan juga bukan hawa nafsu dari gocek saya sendiri, semua kita pakai dalil mencintai sama taat dari Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata Allah, barang siapa yang mengamalkan amalan yang disekutukan aku dalamnya, dalam amal itu dengan selainku, disandingkan makhluk dalam amal tersebut, ada Allah, ada mertua juga, bagusin sholatnya, ya. Ada imam nih, ya, masya Allah, dia punya mau nembak calon maksudnya ada calon mertua masuk misalnya, calon mertua batuk di belakang, calon mertua tuh, maksud bagusin. Berarti ada selain Allah dalam sholatnya juga ada gandeng makhluk dalam sholatnya. Allah nggak butuh itu sholat, nggak butuh mencintai sunnah ta'ala. Ya, ada orang pergi haji atau umroh tapi sepanjang manasik. Ayo like, siapa yang mau didoain nih? Ayo subscribe. Astagfirullahaladzim. Ada selain Allah dalam ibadahnya. Dan pemandangan ini udah banyak kita lihat sekarang. Apalagi dunia artis-artis atau apa. Kalau udah kadang membelakangi Ka'bah, songong. Ka'bahnya di belakang. Gimana itu jemaah? Kalau nggak ngaji ya kayak gitulah. Ya, udah merasa bener aja mencintai sunnah ta'ala. Hati-hati. Eman-eman udah cari duit, capek, letih, udah jauh perjalanan 8 jam, 9 jam hanya untuk menyandingkan Allah dengan makhluk dalam ibadahnya tersebut. Maka kalau antum mau betul-betul pure karena Allah, umroh haji antum, ketika manasik itu kalau bisa HP-nya matiin, nggak usah keluar-keluar. Suka nggak tahan tangan sebagian kaum muslimin aja, biar orang tahu gue lagi umroh. Terus
Allah musta'an, enggak takut apa sia-sia tuh cinta. Udah jauh-jauh haba'an manthura. Mau enggak kita kena dengan ayat wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kita takut itu coba. Allah jadikan amal kita jadi debu yang bertebangan. Udah umroh 100 kali bolak-balik, pas minta pahala sama Allah di akhirat, nol. Mana pahalanya? Iya, ada yang lain dalam hatimu ketika kau umroh. Biar orang tahu, share, dan seterusnya. Mohon maaf jamaah kalau ini sensitif juga. Cuman saya sayang sama antum. Saya sayang terhadap kaum muslimin. Supaya eman-eman tuh ibadah kita itu jemaah. Biar betul-betul ketemu nanti di buku catatan amal. Oh, Masya Allah, masih rapi ada. Karena Allah doang. Nggak ada karena yang lain-lain. Ya, terus apa? Nah, itu jemaah. Ya, kita berjuang untuk bisa terus ikhlas mencintai Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang hadis ini lumayan panjang jemaah. Kayaknya bisa berapa pertemuan ini tentang satu hadis ini saja. Sedangkan kita sekali sebulan bahas ini, jadi ya nggak tahu kita mati duluan baru selesai kitab ini, kita nggak tahu jemaah cintai. Jadi ya mohon bersabar ya. Karena ini penjelasan satu hadis ini aja seabrek-abrek jemaah. Ya apalagi kita mau lirik, karena yang mensyarah Arba'in Nawawi ini banyak jemaah. Ada Daqiq Al-Aid, ada Syekh Imam Nawawi sendiri mensyarah langsung. Kemudian juga ada syarahnya Syekh Nasir As-Sa'di, ada syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah, dan yang lain banyak sekali jemaah. Ya. Dan ada faidah-faidah tambahan-tambahan dari masing-masing itu. Itu kalau kita comot-comot, wah, ya bisa meninggal duluan baru khotam mencintai Subhanahu wa taala. Cuman ya kita berusaha untuk inilah enggak terlalu ini. Karena sudah habis waktunya, sudah bunyi, sampai di sini dulu jemaah. Nanti kita akan berbicara tentang jenis-jenis riya insyaallah, lawanan daripada ikhlas ya. Ini karena berkaitan semua insyaallah taala yang mencintai Subhanahu wa taala di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang keliru atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua dan bisa kita amalkan ya. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.